Jadi yang dimaksud Muhammad Nabi terakhir itu adalah kelahirannya. Iya. Sepanjang saya mendalami agama Islam, ya, itu hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang khataman nabiin. Iya, itu. Nah, di situ tertulis di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor 40. Apa di situ dikatakan? Makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiin. Dia itu adalah penutup para nabi. Ya. Nah, menurut penjelasan-penjelasan yang ada di situ bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Ya. Faktanya, nyatanya Allah masih mengutus lagi nabi nanti terakhir, namanya Isa. Betul? Betul. Sekarang saya kasih contoh. Makanya saya bilang begini. Maksud saya, intinya saya ingin menyampaikan. Nampaknya kita sudah kedatangan Pak Lurah, saudara-saudara. Oke, Pak Haji. Ya. Semoga pemerintahan Anda bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amin. Sehingga negara kita maju, aman, sentosa. Insyaallah. Ya. Jadi Bang, gini Bang, pertanyaan ini hanya sekedar diskusi lintas agama ya. Kita nggak bahas yang lain. Oke. Kalau Muhammad itu nabi terakhir, kenapa yang akan datang itu malah Nabi Isa? Silakan. Begini Abang, kenapa diceritain, dikisahkan tentang Nabi Muhammad itu terakhir? Karena dia yang dilahirkan terakhir. Karena dia yang dilahirkan terakhir pada zaman itu, dan sesudah itu tidak ada nabi lagi. Nah, jadi kalau Nabi Isa itu sebelum Nabi Muhammad itu, ya dia udah diangkat. Tapi nanti setelah itu, seperti yang disampaikan tadi sama Abang itu, setelah Dajjal nanti keluar, baru akan diturunkan lagi Nabi Isa. Gitu, Isa. Oke, baik. Arti nabi itu apa? Arti nabi? Utusan, betul? Ya, utusan. Oke, utusan. Nah, berarti yang diutus terakhir ke dunia ini itu Muhammad atau Isa? Itu sebelum ini istilahnya reinkarnasi, Bang, ya. Nah, jadi diutusnya sebelum juga Nabi Muhammad itu sudah dikatakan sama Allah bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi. Gitu. Oke, Nabi Isa akan diutus lagi ke dunia, dan diutusnya nanti setelah Muhammad, betul? Iya, setelah ini zaman. Oke, nah berarti pertanyaan saya, siapakah Nabi yang diutus terakhir ke dunia? Yang dilahirkan tetap Nabi Muhammad yang diutus. Bukan dilahirkan, Pak. Kita ngomongin lahiran. Nabi yang terakhir diutus ke dunia siapa? Ya, Nabi Isa yang diutus untuk Nabi Isa. Ya. Berarti Muhammad sebagai nabi yang diutus terakhir itu tidak benar. Dalam kelahirannya. Di ayat berapa itu? Sebentar. Ini dalam ini nampaknya sudah mulai. Bentar. Ini Abang itu memang di dalam ayat, di dalam hadis segala macam pintar Abang. Bentar Bang ya, saya catat dulu Bang. Sabar Bang, saya catat dulu ya. Iya. Muhammad nabi terakhir kelahirannya. Ya, dilahirkan. Baik. Jadi yang dimaksud Muhammad nabi terakhir itu adalah kelahirannya. Iya. Sepanjang saya mendalami agama Islam, ya, itu hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang khataman nabiin. Iya, itu. Nah, di situ tertulis di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor 40. Apa di situ dikatakan? Makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiin. Dia itu adalah penutup para nabi. Ya. Nah, menurut penjelasan-penjelasan yang ada di situ bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Ya. Faktanya, nyatanya Allah masih mengutus lagi nabi nanti terakhir, namanya Isa. Betul? Betul. Sekarang saya kasih contoh. Makanya saya bilang begini. Maksud saya, intinya saya ingin menyampaikan bahwa sulit bagi kita ini untuk bisa percaya kepada Islam. Karena begini.
Saya kasih bisa contoh. Saya tanggapi sedikit aja. Sedikit lagi bang, sedikit lagi bang. Gini, presiden, gini aja lah. Anda mengutus nih, Anda utus pertama Joko. Ya. Kemudian Anda utus Udin. Ya. Terus Anda utus lagi Joko. Ya. Berarti siapa utusan terakhir? Tetap di dalam Al-Quran keyakinan saya, Abang. Sebentar dulu bang, jangan ke Quran dulu. Anda mengutus Joko. Ya. Lalu setelah itu Joko kembali kepada Anda. Lalu Anda mengutus Udin. Lalu Udin meninggal. Nah lalu Anda utus lagi Joko. Artinya Joko 2 kali Anda utus. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali Anda utus? Kalau dalam sistem pemerintahan, Abang, ya jadi kita ini meleset dikit ya. Jokowi contohnya aja 2 kali, tapi itu berturut-turut menang. Kalau dalam 2 kali menjabat sebagai presiden, pemilihannya 2 kali, boleh-boleh sah-sah saja. Tapi kalau ini sudah Tuhan mengatakan begitu, kami sebagai orang Islam. Intinya gini kok Bang, intinya sederhana saja Bang. Yang saya tanya itu siapa nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah ke dunia? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi Abang, Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir. Namun Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Isa sudah ada, tapi sudah dipesan sama Allah. Iya, berarti yang terakhir kali diutus siapa? Ya, yang tetap aja udah kadarnya dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Iya, berarti yang terakhir diutus akan diturunkan kembali. Iya, berarti siapa yang terakhir kali diutus? Ya tetap aja Nabi Isa, tapi bukan. Nah, berarti bukan Muhammad Nabi yang terakhir. Ya tetap aja Nabi Muhammad kelahirannya, Bang. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Ini apa nih selalu melenceng-lenceng dan sebut Islam kurang tahu dah. Bukan begitu, Bang, karena begini loh. Ya. Kita pakai acara yang logis saja. Tadi saya sudah buat analogi sederhana yang nggak ada hubungannya dengan agama. Karena kalau kebanyakan orang Islam yang saya naikkan sini, ketika dia ngomongin agama, akalnya mendadak tumpul. Ya, makanya jangan pakai agama dulu. Sebentar Bang, sebentar. Ya. Makanya agama geserkan dulu ke samping. Abang kan seorang, taruhlah Abang ini seorang gubernur. Misal, mudah-mudahan Abang jadi gubernur ya. Mudah-mudahan. Nah, Abang mengutus nih. Abang utus namanya tuh Joko. Joko, kamu saya utus pergi ke Sumedang. Oke? Nah, setelah itu si Joko ini kembali kepada Anda. Lalu Anda utus lagi Udin. Nah, lalu Udin ini meninggal. Nah, lalu Anda utus lagi Joko. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali, utusan yang terakhir datang ke Sumedang yang diutus oleh Pak Haji Slamet Riyadi? Jawabannya gini, sebentar, singkat dulu. Jawabannya siapa? Ya, kalau Anda mau minta singkat sama saya, ya tetap aja si Joko. Oke, mantap. Terima kasih. Di sini logika Anda masih. Nah, oke. Sekarang gini. Allah mengutus Musa, ini segala macam diutus Isa. Kemudian Isa kembali kepada Allah, oke? Ya. Lalu diutuslah Muhammad. Lalu Muhammad meninggal. Ya. Ternyata setelah Muhammad meninggal, nanti datang lagi utusan nabi namanya Isa. Jadi Nabi Isa itu datang 2 kali. Yang menjadi pertanyaan secara logis, secara akal sehat, berarti siapakah nabi yang terakhir kali diutus ke dunia? Saya jawab Abang ya. Tadi sudah saya jawab. Tetap Nabi Muhammad itu utusan yang terakhir. Tapi dengar dulu Abang, jangan dulu senyum. Jangan senyum dulu. Silakan. Jangan dengarkan dulu saya juga. Sebagaimana saya akan mendengarkan Abang. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir dan tidak ada nabi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa sudah ada dan sudah diutus. Artinya di sana ada perbedaan kalimat utus dan akhir. Dan nanti karena ini nabi harus manut kepada Allah, kepada Tuhan. Apa yang sudah disampaikan sama Tuhan itu tetap akan dijalankan sama nabi. Makanya nanti setelah Dajjal turun, barulah Nabi Isa akan diturunkan.
Di sana ada perbedaan kata utus, Bang. Oke lah, Bang. Nanti kalau kita paksa-paksaan pun kita tetap berbeda. Artinya begini, semua kembali kepada pemirsa. Betul ya, Bang ya? Semua kembali kepada Allah. Bukan, maksudnya diskusi kita ini kembali kepada pemirsa gitu loh. Diskusi kita ini kesimpulannya akan diambil oleh para penonton. Betul. Gitu. Saya akui, saya selalu mengikuti Abang nih. Tapi sekarang nih, hari ini saya naik. Saya akui Abang nih dalam ilmu segala bidang agama, saya akui, saya jempolin. Saya jempolin, tak takut apa-apa. Kenapa tak saya seperti Abang itu aja? Ya, kalau Abang jadi saya nanti siapa yang ngurusin desa, siapa yang ngurusin nanti kayak gitu. Oke, begitu ya, Bang ya. Maksud saya Abang, ilmunya memang berbeda-beda. Allah itu menurunkan ilmu ke setiap orang itu berbeda-beda. Oke lah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain, Bang ya. Siap. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bang. Terima kasih, Bang Haji Slamet Riyadi. Saya turunkan dulu. Ya, itulah teman-teman ya. Nabi yang terakhir diutus adalah Muhammad. Tapi setelah Muhammad masih ada Nabi lagi. Terus yang tadi ngomong, oh bukan, dia diutus bukan sebagai Nabi. Berarti dia udah pensiun jadi Nabi. Jadi gimana nih solusinya nih? Oke, kita naikkan kepada muslim ya. Kita naikkan muslim yang lain. Kita jangan membuat kesan bahwasanya kita tidak kasih kesempatan muslim yang lain. Kita harus berikan mereka kesempatan, teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman kita iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya infokan bahwa saya itu punya mimpi, punya harapan mendirikan rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, terutama kepada saudara-saudaraku Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support saya ya di profil. Kalau teman-teman ingin memberikan kolekte, teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke profil saya, lihat, cek profil saya, ya kan, lihat di situ ada link untuk berkolekte, ada link Saweria, ketik saja link itu, nanti ada di situ nomor tentang diri saya, ada nomor HP, nomor rekening segala macam, silakan support di situ ya. Kepada teman-teman yang juga masih bingung ya bagaimana cara mampir ke link Saweria dan lain sebagainya, nggak tahu saya Bang, saya pusing mampir link Saweria apa segala macam. Teman-teman bisa support saya langsung di sini ya teman-teman ya. Untuk kolektor rumah apologet, teman-teman ada di saya pajang di layar tuh. Ya, teman-teman bisa di situ screenshot, silakan teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya teman-teman ya. Mudah-mudahan rumah apologet kita segera berdiri di tahun ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Semoga masih ada muslim yang bernyali lah untuk menjawabnya. Karena ini pertanyaan ini sudah menjadi konon kabarnya yang diskusi sama saya itu sampai sekarang masih mikir jawabannya. Oke, kita kasih Dimas Salamun. Dimas Salamun. Di masa lalu apa di masa lamun? Oh, di masa lamun. Oke, silakan. Halo Bang. Ya, kenapa Bang enggak? Di masa lamun. Muslim Bang? Muslim saya Bang. Oke, silakan Bang. Kalau saya cuman mau mengutarakan sedikit aja. Islam dan non-Muslim itu sama aja. Tujuannya cuma satu. Cuma kalau seandainya perbedaan hari beda terakhir, Bang. ya tujuan kita tetap satu. Sama-sama Beda. kita. Kalau tujuan kami itu hidup yang kekal. Kalau tujuan kalian itu memecah perawan, Bang. Loh, makanya Abang ini ganteng-ganteng tapi tidak tahu ajaran agama Islam nih. Sayangnya. Saya tidak mau. Sebentar Bang ya. Sebentar Bang. Biar Abang tahu tujuan agama Islam itu apa. Beda dengan kami Bang ya. Nih. Ya deh Bang ya. Oke, mungkin Abang kan selama ini kan sibuk jadi foto model. Soalnya Abang ini udah kayak foto model. Kalau saya kayak foto model juga. Tapi flora dan fauna. Nah, sebentar ya Bang ini. Sebentar ya Bang ya. Astagfirullahaladzim. Nih Bang, kita putarkan ya Bang ya. Nih.
Iya bang, kalau di dalam agama kami Kristen bang, di kehidupan yang akan datang itu tidak ada kawin-mawin. Sementara kalau di dalam agama kalian ya itu tadi bang. Memang bahkan ya bang ya, bahkan di sini dikatakan bang, ini ustadz yang lebih ekstrim lagi nih bang ya. Nih. Bang bentar, saya kasih kesempatan ngomong bang. Boleh. Sedikit, ini pendek aja bang, pendek aja. Ini pendek banget bang. Dikit aja saya. Saya pun tidak percaya ustadz. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. No, itu bang, itu agama Anda bang. Saya ngomong bentar. Silakan. Kasih saya kesempatan. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Bang, kalau masalahnya kalau kita salah. Oke, masalahnya dasar atau pilar-pilar agama Islam itu bukan hati Anda, Bang. Iya, gini Bang. Pilar-pilar dasar agama Islam itu Al-Quran, hadis. Itu benar, cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, Bang. Gimana kalau Al-Quran aja langsung, Bang? Ya gimana kalau Al-Quran langsung? Saya bacakan, Bang ya, ayatnya. Ini ada di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33, Bang. Ya, coba saya balikkan dulu badan saya biar nggak kelihatan. Sebentar ya, saya balikkan badan saya. Nah ini, di sini saya bacakan ya. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Nih, silakan teman-teman baca itu. Waqaiba atroban, ya, dan gadis-gadis molek. Nah ini terjemahan ini sudah di utak-atik Bang, dirubah-rubah. Ini terjemahan yang sebentar Bang, saya tidak percaya Bang. Sedikit Bang, sedikit. Percaya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan aswal, pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Bang, ini ayat Al-Quran Bang. Abang jangan ketawa. Bang, jangan bahas kayak gitu. Dosa juga ada kaum perempuan. Gini, masalahnya begini Bang. Hati nurani Anda kan menolak. Betul? Iya, saya menolak karena hati saya. Makanya Bang, kenapa Abang masih Islam? Biasanya Bang, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik biasanya masuk Kristen Bang. Contoh, denger Bang. Contoh nih Bang ya, Asmiranda, cakep, masuk Kristen, ya kan? Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk Kristen. Nah yang masuk Islam tahu nggak Bang contohnya siapa? Masa Abang nggak tahu? Oh Tuhan. Nanti saya sebutkan juga nggak enak saya Bang. Bang, saya jujur Bang, saya Islam, nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Cuma memang orang kalau lihat saya pasti bilang Kristen. Iya Bang, karena Abang nggak ada tampil-tampilannya Islam sama sekali Bang. Muka-muka Abang itu kalau orang lihat ini pasti Kristen. Biasanya kalau Kristen tuh Bang, cowok-cowoknya tuh ganteng-ganteng. Cuma saya sendiri Bang, agak beda. Gitu Bang, maksud saya tuh begini. Di hati nurani Anda bilang bahwa nggak mungkin ini, ya, bidadari memecah perawan 70 tahun berdiri dan lain sebagainya, ya kan? Tapi sayangnya mereka ngomong itu ada dasarnya gitu. Makanya saya bilang sama Abang, saya saja tidak percaya banyaknya Ustadz berbicara ini A, C, B, C. Saya cuma percaya satu, dosa saya tanggung sendiri, apa perbuatan saya tanggung sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda, itu pusing kepala saya. Yang ada setan yang masuk, berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, dan lain-lain. Saya tampilkan ya Bang ya. Gini Bang, karena kita kalau ngomong itu kalau nggak berdasarkan dalil itu sulit Bang. Ini Bang ya. Saya tampilkan lagi. Bang, tahu saya, cuma maksudnya. Tadi Abang bilang dosa Abang tanggung sendiri. Lihat nih Bang ya. Saya bacakan nih Bang ya. Nih. Saya perbesar ya nih ya. Nih. Lihat ya. Bentar. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah
penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini Bang, aduh kenapa sih kok begini, nggak mau fokus nih. Menurut hadis ini itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi penanggung dosa kalian Bang. Tuh, jelas itu. Aku nggak ngerti lah. Gini, aku dari dulu Bang belajar Islam terlalu banyak cerita A, B, C, D, macam-macam. Ujung-ujungnya ya tetap aja kacau semua. Tapi saya belajar agama Islam, saya percaya Al-Quran ada, saya percaya hadis itu ada. Tapi yang dibanutin dalam hati saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seandainya ada perbedaan itu wajar. Cuman saya tidak mau terlalu pusing. Cuman kalau seandainya ada persamaan, misalnya Abang tadi bilang orang, misalnya si Joko sama itu nggak baik juga dipersamakan. Karena Tuhan pencipta tuh nggak bisa dipersamakan gitu loh Bang. Itu oke yang lah, baiklah. Nampaknya kita, Abang ini kayaknya nampaknya salah forum nih Abang ini. Aduh berat ya Bang. Cocoknya Abang ini bukan bahasa agama Bang. Abang ini cocoknya ikut ke Take Me Out kayak atau apa gitu Bang. Gila. Enggak lah Bang. Tapi aku hargain Abang banyak ilmu, aku hargain. Sama-sama Bang, sama-sama. Semuanya punya ilmu gitu kita hargain. Cuman memang ada namanya perdebatan dalam hati, prinsip ataupun perbedaan itu wajar. Cuman kadang hati seseorang yang dibawaannya pasti ada yang berbeda, wajar. Cuman memang kadang kita kalau ngikutin syariatnya beda lagi, ngikutin hadisnya beda lagi. Kadang hadis itu bisa dibolak-balik sama orang. Itu yang kadang kita takutnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini jadi ikut percaya. Makanya ketika Abang menjelaskan, ya saya akuin itu sesuai hadis. Cuman kalau ada yang tadi saya bilang ada persamaan itu doang. Kok Tuhan dipersamakan sama manusia yang seperti ini gitu loh. Itu doang yang tadi saya pikirin, kalau bisa jangan dipersamakan lah. Memang ikutin hadis aja. Takutnya orang perbedaannya tuh beda, itu doang Bang. Aku minta maaf. Sama-sama lah, oke lah Bang, oke lah. Sebenarnya panjang lebar nanti, cuman masalahnya saya lihat Abang kurang mumpuni ilmu agamanya. Jadi kalau dipaksa-paksa pun nanti banyak orang yang ini saya Bang. Soalnya banyak yang inbox saya, kamu beraninya sama orang-orang Islam yang awam, mana? Tapi orang Islam, tapi mereka masalahnya tidak nongol-nongol gitu Bang. Enggak Bang, saya berteman sama orang Kristen, semuanya berteman. Orang Kristen itu orang-orang baik, cuman kadang agama aja yang perbedaannya. Tapi kalau kami mengatakan tujuan tetap satu, sama Sang Pencipta. Itu doang. Iya, masalahnya udah jelas-jelas Bang beda tujuannya Bang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Ya, oke. Terima kasih Bang. Yo. Sama-sama Bang, kalau ada kata-kata salah mohon maaf ya Bang ya. Terima kasih. Bang Dimas Salamun, terima kasih Bang, saya turunkan dulu.